Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Berli Paripurna Kamil di mata kuliah Statika Struktur, dan kali ini kita akan membahas topik skalar dan vektor. Topik skalar dan vektor adalah topik yang sangat penting bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Statika Struktur, karena pemahaman yang baik tentang skalar dan vektor itu akan sangat membantu memahami topik-topik statika struktur selanjutnya. Baik, kita mulai dengan pemahaman tentang besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang dapat dinyatakan, dideskripsikan hanya dengan besarnya saja. Contoh dari besaran skalar itu adalah panjang, kemudian massa, dan waktu. Ketiga besaran ini dapat dinyatakan dengan sempurna dengan menggunakan besarnya saja. Contohnya adalah untuk besaran panjang. Kita bisa menyatakan besaran panjang dengan 85 cm. Kemudian massa kita bisa nyatakan dengan 100 kg. Sedangkan waktu bisa kita nyatakan misal dengan 21 detik. Ketiga besaran ini mempunyai besar, yaitu untuk panjang itu adalah 85, kemudian untuk massa itu adalah 100, dan waktu itu adalah 21. Sedangkan simbol di belakangnya di sini ada cm, itu adalah satuan cm, kg di sini kilogram adalah satuan kilogram, dan detik di sini adalah satuan detik. Kita beralih ke besaran vektor. Berbeda dengan besaran skalar, besaran vektor itu secara lengkap dinyatakan dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah besarnya, dan yang kedua adalah arahnya. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Untuk besaran vektor itu ada besar dan arah, sedangkan untuk besaran skalar itu hanya besarnya saja. Besaran vektor dalam fisika itu secara grafis dinyatakan dengan sebuah anak panah. Kita gambar anak panah seperti itu. Simbol dari besaran vektor itu adalah sebuah huruf yang dicetak tebal. Jika dicetak, dia dicetak tebal, tapi kalau kita tulis dengan tangan itu cukup kita nyatakan dengan satu buah garis di atasnya. Jadi A di garis di atasnya itu menyatakan dia adalah sebuah vektor. Kemudian vektor diukur dari sebuah sumbu referens. Jadi misal kita buat sumbu referensinya adalah seperti itu. Maka besar vektor itu diwakilkan oleh panjang dari anak panah yang kita gambar. Jadi kita bisa nyatakan panjang ini itu adalah mewakili dari besar vektor. Sedangkan arahnya itu diwakilkan dengan sebuah sudut yang diukur dari sebuah sumbu referensi. Misal di sini sumbu referensinya adalah garis yang hijau ini, garis horizontal, dan menurut konvensi yang sering digunakan, maka sudut yang dipakai itu adalah sudut yang diukur berlawanan putaran jarum jam. Seperti itu. Nah, itu adalah deskripsi dari sebuah vektor. Contoh besaran vektor itu adalah gaya, kemudian kecepatan, kemudian percepatan. Misal kita ingin mendeskripsikan sebuah gaya, maka sebuah gaya bisa kita deskripsikan dengan cara sebagai berikut. 175 Newton kita lengkapi dengan arahnya dengan sebuah simbol arahnya ke arah kanan. Maka di sini 175 ini adalah besar gaya. Sedangkan anak panah yang ke kanan itu menunjukkan arah. Jadi di sini jelas sekali perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar. Di mana untuk besaran vektor kita harus mendeskripsikan dua entitas, yaitu besar dan arah. Demikian juga dengan kecepatan.
Kecepatan itu juga kita bisa nyatakan sebagai berikut. Misal adalah 20 km per jam dengan arah ke kiri. Maka di sini 20 km per jam, angka 20-nya itu menyatakan besar, kemudian kilometer per jamnya itu menyatakan satuan, sedangkan anak panah ke kiri itu menyatakan arahnya. Sebuah vektor dapat dikalikan dengan sebuah skalar. Misal kita punya vektor A seperti ini. Jika vektor A ini kita kalikan dengan sebuah skalar atau dengan sebuah bilangan, maka besar dari vektor ini akan berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung dari angka yang kita gunakan untuk mengalikannya. Jadi misal kita kalikan dengan 4, 4A, maka yang terjadi adalah besar dari vektor A ini itu akan bertambah 4 kali dari aslinya. Namun yang perlu diperhatikan ketika kita mengalihkan sebuah vektor dengan sebuah skalar, maka yang berubah itu hanya besarnya saja. Tapi arahnya dia tetap sama. Bagaimana kalau dikalikan dengan bilangan yang lebih kecil? Jadi misal saya punya vektor B seperti itu, kemudian saya kalikan dengan setengah B, dikalikan dengan setengah, maka hasilnya adalah sebuah vektor yang arahnya sama dengan vektor B, namun dia besarnya hanya setengah dari besar vektor B mula-mula. Jadi itulah yang dikatakan perkalian sebuah skalar dengan sebuah vektor. Terima kasih.